Puji Tuhan, haleluya. Saya baca di dalam Markus 5 ayat 21. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahan. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus memperbolehkan seorang pun tidak memperbolehkan seorang pun ikut kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, hai anak, aku berkata,
kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua yang hadir sangat takjub dengan sangat. Ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sudah baca di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Di dalam ayat-ayat berikut ini dilukiskan dua mujizat yang luar biasa. Penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan itu tampaknya terjadi tanpa tindakan secara sadar di pihak Kristus. Pembangkitan putri Yairus merupakan peristiwa kedua dalam pelayanan Kristus membangkitkan orang mati. Yairus secara terang-terangan untuk memohon kesembuhan anaknya yang sakit. Orang ini salah satu pejabat atau seorang kepala rumah ibadat dan seorang pemimpin. Walaupun ia seorang pejabat tinggi, ia menyapa Kristus dengan rendah hati. Dengan rendah hati dan hormat. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan menghormatinya. Dengan mendesak, ia memohon dengan sangat kepada Yesus. Seperti orang yang bersungguh-sungguh hati dan yang tidak hanya menghargai belas kasihan yang sedang dicarinya, tetapi juga tahu bahwa ia tidak bisa mendapatkan yang dicarinya itu di tempat lain. Jadi dia tidak bisa mendapatkan pertolongan itu di tempat lain. Nah, sehingga dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia menghormati Tuhan, dia menyembah Tuhan. Masalah yang dihadapinya adalah bahwa dia mempunyai seorang anak perempuan yang usianya 12 tahun. Dan putri ini adalah putri salah satu kesayangannya. Keluarga yang sekarang, dia adalah salah satu kesayangan dari keluarga. Pada waktu itu putri ini sedang sakit dan hampir mati. Namun ia percaya bahwa jika Kristus bersedia datang meletakkan tangannya atasnya, anak itu akan kembali lagi, bahkan dari gerbang kematian sekalipun, anak ini akan menjadi sembuh. Karena di dalam cerita ini bahwa anak ini hampir sudah sakit parah, hampir mati. Dan dia datang kepada Yesus untuk mengharapkan satu pertolongan. Dia selalu berharap bahwa Yesus akan mengadakan mujizat kepada anaknya, anak kesayangannya. Pertama-tama, dia berkata, "Anakku hampir mati." Tetapi setelah itu, sesudah mendengar informasi baru yang disampaikan kepadanya, dia berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal." Dia mendengar dari keluarganya bahwa anak itu sudah meninggal. Waktu dari rumah dia pergi kepada Yesus. Anak ini masih sakit, tapi hampir mati. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus,
Mungkin sudah dalam perjalanan kepala yaitu pejabat ibadat ini masih dalam perjalanan, anak itu sudah meninggal, sehingga pada waktu dia datang kepada Yesus, tiba, menyusullah keluarganya menyampaikan kepada bapak ini bahwa anak kesayangannya sudah meninggal. Walaupun begitu, orang ini tetap meneruskan permintaannya. Walaupun dia sudah dengar bahwa anak ini sudah meninggal, dia tetap meneruskan permintaannya. Nah, Kristus atau Yesus langsung setuju dan pergi dengannya. Nah, langsung pergi bersama-sama dengan Yairus. Namun, pada waktu itu didesak-desak oleh banyak orang. Orang-orang berbondong-bondong datang kepadanya. Nah, orang-orang itu yang datang kepada Yesus penasaran apa yang akan terjadi, apa yang akan Yesus lakukan kalau dia sampai di rumahnya Yairus. Tapi di tengah-tengah banyak orang, di tengah-tengah banyak sekali orang, ada satu perempuan yang datang kepada Yesus dengan diam-diam. Nah, ada satu orang lagi yang datang diam-diam untuk, ya kalau saya boleh kata, kalau diam-diam datang kepada Yesus dengan diam-diam. Dia rindu memperoleh kesembuhan. Dia rindu memiliki kesembuhan. Nah, untuk dirinya sendiri secara diam-diam. Nah, boleh dikata ya, mungkin saya boleh kata kalau mengambil sesuatu dengan diam-diam berarti mencuri ya, mencuri. Nah, perempuan kalau boleh dikata secara kasar, mengambil sesuatu dengan tidak diketahui oleh seseorang itu adalah mencuri. Nah, perempuan ini dia datang dengan diam-diam, dia mengikuti dari belakang dengan diam-diam dan dia menjamah karena dia ingin memiliki sesuatu, memiliki kesembuhan atas dirinya. Nah, penyembuhan itu terjadi dalam perjalanan ketika Kristus pergi membangkitkan putri Yairus. Jadi waktu Yesus pergi kepada rumah daripada Yairus ini, di tengah perjalanan seorang wanita ini datang dengan diam-diam menjamah jubah Tuhan Yesus. Nah, dan kesembuhan itu terjadi. Kesembuhan itu terjadi ketika wanita ini menjamah jubah daripada Yesus di tengah perjalanan. Pada waktu dia menuju kepada rumah Yairus untuk membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Nah, jadi Kristus memanfaatkan waktunya sehingga tidak satupun berharga yang hilang. Banyak dari pengajaran-pengajarannya dan beberapa dari mujizatnya dinyatakan di tepi jalan. Jadi Tuhan Yesus memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini. Walaupun di tengah jalan dia mengadakan mujizat. Walaupun dalam perjalanan, di tengah perjalanan dia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Nah, dia banyak kali mengadakan mujizat di tepi jalan. Nah, kita harus berbuat kebaikan bukan hanya ketika kita duduk di rumah, melainkan juga ketika kita dalam perjalanan. Haleluya. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, saya buka di dalam Alkitab, Ulangan 6 ayat 7. Nah,
Nah, di sini dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi firman Tuhan atau kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, kita disampaikan oleh Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 7. Di rumah pun ketika engkau duduk-duduk, ketika dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, harus engkau menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, Yesus, mujizat-mujizatnya yang terjadi kebanyakan terjadi di tepi jalan. Nah, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan di waktu ruang yang terbuka. Nah, bukan hanya di gedung, bukan hanya di dalam rumah, tetapi di ruangan terbuka, di tepi jalan, di perjalanan sekalipun. Sampaikanlah firman Tuhan kepada anak-anak cucu kita. Nah, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, sehingga mujizat itu akan terjadi. Sekarang perhatikanlah masalah menyedihkan yang dialami wanita malang ini. Dia sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun. Dan ini pasti telah sangat membuatnya lemah, menyengsarakan hidupnya, dan akan segera mengancam nyawanya. Dia sudah pergi berbagai tabib yang terbaik yang bisa dikunjungi dan memakai obat-obatan serta pengobatan yang mereka berikan. Selama dia mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada tabib itu, mereka membuatnya terus berharap bahwa mereka bisa menyembuhkan dia. Tetapi sekarang setelah dia menghabiskan semua yang dimilikinya, maka mereka memvonis bahwa dia tidak bisa disembuhkan. Sangat kasihan perempuan ini yang bermasalah dalam 12 tahun pendarahan. Tubuhnya sudah lemah, bahwa kekuatannya sudah tidak bisa, hartanya sudah habis karena membayar tabib-tabib ini. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa dia telah menghabiskan semua yang dimilikinya. Maka mereka, bahwa dokter-dokter atau tabib-tabib ini mengatakan bahwa dia pasti mati dan tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, lihatlah di sini. 1, bahwa kulit ganti kulit, dan orang akan memberikan segala yang dipunyainya untuk ganti nyawa dan kesehatannya. Wanita ini sudah menghabiskan semua yang dimilikinya untuk tabib-tabib. Kedua, kasihan pasien-pasien yang dokternya justru menjadi penyakit yang paling parah bagi mereka, yaitu mereka yang menderita karena dokter-dokternya dan bukannya disembuhkan oleh mereka. Ketiga, mereka yang tidak menjadi lebih baik oleh obat biasanya menjadi lebih buruk dan penyakitnya semakin mengakar. Orang biasanya tidak datang kepada Kristus sampai mereka sudah mencari berbagai pertolongan lain terlebih dahulu dengan sia-sia dan mendapati yang pasti akan terjadi, bahwa dokter-dokter itu tidak berguna. Orang akan menemukan Kristus sebagai tempat perlindungan yang pasti, bahkan bagi mereka yang menjadikannya sebagai tempat pelarian terakhir. Kebanyakan manusia
kalau sudah habis, kalau sudah kehabisan akal, mereka akan datang kepada Yesus. Tapi sebelum itu terjadi, mereka pergi ke dokter, mereka berobat, mereka tidak cari Yesus. Mereka tidak cari Yesus karena masih banyak keuangan yang tersimpan, masih banyak harta. Nah, tetapi ketika mereka datang berobat tidak sembuh, berobat tidak sembuh, justru lebih parah, disitulah mereka datang kepada Yesus. Jadi mereka hanya membuat Yesus ini sebagai pelarian bagi mereka. Ketika mereka sudah tidak berdaya, mereka jadikan Yesus sebagai pelarian yang terakhir. Tetapi iman kuat yang dimiliki wanita itu akan kuasa Kristus untuk bisa menyembuhkan dirinya. Dia berkata dalam hatinya, walaupun tampaknya tidak ada peristiwa sebelumnya yang mendorongnya untuk berkata seperti ini, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 28. Padahal tidak ada dasar, tidak ada alasan. Dia berkata bahwa asal kujama saja jubahnya pasti saya sembuh. Padahal sebelumnya dia tidak pernah alami itu. Tidak ada alasan bahwa dia akan mengatakan seperti itu. Asal kujama saja. Karena sebelumnya dia tidak pernah mengalami hal itu. Nah, dia percaya bahwa Kristus menyembuhkan bukan sebagai seorang nabi dengan kekuatan yang berasal dari Allah, melainkan sebagai anak Allah, yaitu dengan kekuatan yang ada secara bawaan dalam dirinya sendiri. Masalah yang dihadapi wanita itu membuatnya tidak dapat menyampaikan masalah tersebut secara terang-terangan, seperti yang dilakukan orang lain dalam menyampaikan penderitaan mereka. Dan oleh sebab itu, dia hanya bisa berharap untuk disembuhkan secara pribadi, dan memang imannya sesuai dengan masalahnya. Haleluya. Akibat menakjubkan yang dihasilkan oleh jamahannya di tengah-tengah orang-orang banyak itu, dia mendekat Yesus dari belakang, dan setelah bersusah payah berhasil menjamah jubahnya, lalu seketika itu juga dia merasa sudah sembuh. Ayat 29. Dan darah yang terus mengalir kini menjadi kering. Haleluya. Puji Tuhan. Dan tiba-tiba dia merasa sekucur tubuhnya sehat walafiat seperti sedia kala sebelum menderita sakit. Dengan demikian tampak bahwa kesembuhan itu merupakan mujizat, karena mereka yang disembuhkan dari penyakit semacam itu dengan cara-cara alami biasanya menjadi pulih secara perlahan dan bertahap, bukan perlahan secara sekaligus, tetapi bagi Allah pekerjaannya sempurna. Perhatikanlah, mereka yang disembuhkan Kristus dari penyakit akibat dosa seperti penyakit pendarahan itu pasti mengalami perubahan ke arah yang lebih baik secara menyeluruh. Kristus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ayat 30. Dia mengetahui hal itu bukan karena ia merasa tenaga berkurang karena terserap keluar ya. Oleh karena ingin melihat pasiennya, Kristus bertanya bukan dengan kesal seperti orang yang merasa dihina di depan umum, melainkan dengan lembut seperti orang yang peduli. Siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31. Engkau melihat, ini kata murid-muridnya ya, dalam ayat 31, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Kata murid Yesus, hampir mengolok-olokkan dia dan kasar.
Kristus mengabaikan penghinaan itu dan memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Bukan supaya bisa menyalahkan orang itu atas kelancangannya, melainkan supaya dia bisa memuji dan membangun imannya, dan supaya dengan tindakan serta perbuatannya sendiri dia bisa menjamin dan meneguhkan kesembuhan itu, serta membenarkan atau tidak menyalahkan apa yang telah diperolehnya dengan cara sembunyi-sembunyi itu. Dia tidak perlu orang lain untuk memberitahunya mengenai hal ini, karena sekarang matanya tertuju pada orang ini. Perhatikanlah, seperti dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, demikianlah pula tindakan iman yang sembunyi-sembunyi juga diketahui oleh Tuhan Yesus dan berada di bawah pengawasannya. Wanita ini bisa saja memperlihatkan dirinya dengan berani karena mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tetapi di sini dia malah menjadi takut dan gemetar setelah tahu kejadian itu. Perhatikanlah, bagi mereka yang takut dan gentar, tiada hal baik lain yang dapat dilakukan selain tersungkur di bawah kaki Yesus untuk merendahkan diri di hadapannya dan berserah kepadanya. Kemudian wanita itu memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perhatikanlah, kita tidak boleh malu mengatakan kepada orang lain mengenai hal-hal yang tersembunyi yang terjadi di antara Kristus dan jiwa kita. Kita harus menyampaikan apa yang Ia perbuat untuk jiwa kita dan membagikan kepada orang lain pengalaman kesembuhan kita melalui kekuatannya. Semua ini kita lakukan untuk memuliakan Dia dan untuk membangun iman orang yang lain. Markus 5 ayat 34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikanlah, Kristus menaruh hormat atas iman karena memberikan kehormatan kepada Kristus. Jadi lihatlah, apa yang dilakukan oleh iman di bumi disahkan di sorga. Kristus berkata, sembuhlah dari penyakitmu. Perhatikanlah, jika iman kita mengamenkan kuasa dan janji Allah, maka Allah dalam anugerahnya juga akan mengamenkan doa-doa dan harapan yang timbul dari iman kita itu dengan berkata, jadilah demikian, dan begitulah akan terjadi atas dirimu. Sebab itu pergilah dengan selamat, merasa puaslah karena kesembuhanmu benar-benar terjadi dan terlaksana dengan baik. Dan tenangkanlah dirimu, perhatikanlah mereka yang dengan iman disembuhkan dari penyakit-penyakit rohani, pasti akan pergi dengan selamat dan damai. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Yesus Juru Selamat kita. Dia menyembuhkan segala sakit penyakit yang dideritai oleh orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kita lihat pendarahan dari wanita ini yang sudah 12 tahun menderita, menjadi lemah tubuhnya. Bahkan dia sudah pergi ke tabib-tabib dan menghabiskan uang, hartanya habis karena dengan pengobatan-pengobatan, tetapi bukan kesembuhan yang dia alami, tetapi apa yang terjadi lebih parah. Kata firman Tuhan, lebih parah. Tetapi iman dari perempuan ini, dia katakan, asal ku jamah jubah dari Tuhan Yesus, pasti aku akan menjadi sembuh. Dan ternyata dia menjadi sembuh. Dan pada waktu hal itu terjadi, itu memakan waktu. Nah, sedangkan bapak atau kepala rumah ibadat ini, yaitu Yairus, sudah menanti-nantikan kedatangan dari Tuhan Yesus. Tetapi dia bersabar. Dia tahu bahwa Yesus pasti membangkitkan anaknya. Dan apa yang terjadi ketika selesai dari perempuan ini yang sembuh dari penyakit, dia pergi
ke rumah daripada bapak ini. Dan benar anaknya sudah meninggal. Dan dia katakan, anak ini tidak mati tetapi tidur. Orang yang pada waktu itu yang sudah melayat menertawakan Yesus. Dan Yesus mengusir dan dia melarang orang-orang mengikutnya pada waktu itu. Dan dia izinkan Petrus dan Yohanes, Yakobus untuk mengikutinya dan orang tua dari kedua anak ini. Dan dia katakan kepada anak ini, memang pada waktu itu sudah meninggal, dan dia pegang tangan anak itu dan berkata, "Talitakum," hai anak, bangunlah. Dan anak itu secara spontan dia bangun. Dan anak itu dia berikan kepada orang tuanya dan menyuruh orang tuanya memberi makan. Puji Tuhan, mujizat yang sangat terjadi. Mujizat itu sungguh luar biasa. Dan hal itu juga saya rasakan di dalam pribadi saya. Hal itu, kesembuhan itu saya rasakan di dalam tubuh saya. Karena saya pernah juga mengalami satu penyakit yang sangat luar biasa yang secara manusia tidak bisa disembuhkan, tetapi hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Namun saya akan saksikan di lain kali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.